Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Akhir pekan ini kita akan menghadapi seri ke-18 MotoGP yang kebetulan akan menyambangi Indonesia. Sirkuit Internasional Mandalika akan menjadi tuan rumah gelaran MotoGP akhir pekan ini ya, yang dalam keadaan secara umum ya, gelar juara MotoGP 2025 sudah disegel oleh Marc Marquez. Marc Marquez menorehkan gelar juara dunia MotoGP ke-7-nya dan juara Grand Prix ke-9-nya pekan lalu di sirkuit Motegi. Namun, secara umum, Mandalika adalah sebuah unfinished business sebenarnya kalau buat Marc Marquez, teman-teman sekalian. Gitu loh. Kenapa gitu ya? Karena ya tahun 2025 adalah tahun keempat di mana Marc Marquez datang ke Mandalika ya untuk membalap di sini. Sementara di 3 kesempatan sebelumnya itu Marc Marquez bisa dibilang gagal finish, terutama di balapan Grand Prix di hari Ahad atau hari Minggu Grand Prix Mandalika. Tahun 2022 Marc Marquez itu di sesi warm up jatuh dan menyebabkan diplopia sehingga dia tidak meneruskan balapan Grand Prix-nya. Terus habis itu di tahun 2023 Marc Marquez crash pada saat sprint dan juga pada saat balapan utama di hari Minggu. Lalu di tahun 2024 tahun lalu itu Marc Marquez tidak finish juga di balapan Grand Prix karena motornya bermasalah. Ya, motor pertama dia di Ducati menggunakan Ducati Desmo Sedici GP23 bermasalah, keluar api lalu disiram atau disemprot menggunakan apar oleh para marshal. Jadi pada dasarnya Marc Marquez ini tidak begitu bagus ya catatannya di Mandalika. Baru aja pada saat Marc Marquez datang ke Jakarta, itu Marc Marquez menjelaskan bahwa sebenarnya secara morfologi, secara karakter, sirkuit Mandalika buat Marc Marquez ini bukan ya menjadi salah satu sirkuit yang dia sukai dan sesuai dengan karakter dirinya. Cuman dia berusaha untuk bisa menorehkan kemenangan sekarang di tahun ini di Mandalika ya sebagai pembalap pabrikan Ducati, walaupun secara umum gelar juara dunia sudah dia pegang. Itu adalah sebuah motivasi tersendiri bagi Marc Marquez untuk bisa all out dan bisa memenangkan balapan di sini karena dia sebelum ini belum pernah finish gitu ya. Lalu apa lagi kira-kira yang menjadi motivasi ya bisa menjadi motivasi buat Marc Marquez untuk balapan di sini dan juga membuat kita tuh merasa bahwa walaupun gelar juara dunia sudah disegel, pentingnya Mandalika itu apa aja sih sehingga kita harus tetap lihat race weekend gelaran balap MotoGP di Mandalika ini. Nah, yang pertama adalah jika Marc Marquez itu bisa menang di Mandalika, bisa menang atau balapan Grand Prix di hari Minggu atau dari Ahad, maka ini akan jadi kemenangan Grand Prix-nya yang ke-100 lintas kelas dari semenjak dia pertama kali berkarir di balapan Grand Prix mulai dari GP125 yang. Nah, yang kedua, jika Marc Marquez bisa menang di balapan Grand Prix Mandalika, dia akan langsung bertengger di posisi 3 sebagai pembalap tersukses Ducati dengan catatan 15 kemenangan. Dia masih berada di bawah. Yang pertama itu ada yang namanya Pecco Bagnaia dengan 30 kemenangan dan yang kedua ada yang namanya Casey Stoner dengan 23 kemenangan. Perjalanan masih panjang ya. Terus apalagi nih? Jika Marc Marquez menang di Mandalika, ini akan jadi kemenangan Grand Prix-nya yang ke-12 di tahun 2025 ini. Dan catatan 12 kali kemenangan akan menyamai catatan yang pernah ditorehkan oleh Mick Doohan tahun 97 dan juga Marc Marquez sendiri di tahun 2019. Sementara rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim masih dipegang oleh Marc Marquez sendiri di tahun 2014 dengan 13 kemenangan. Nah, kemungkinan besar juga di tahun 2025 ini karena kita lihat masih ada 5 balapan di Indonesia, terus habis itu Phillip Island, terus habis itu ada Sepang, Portimao dan juga Valencia. 13 kemenangan ini juga punya kans untuk bisa dilewati. Nah, yang selanjutnya adalah jika Marc Marquez bisa menang di Mandalika tahun 2025 ini, maka ya Mandalika akan dicoret dari bucket listnya Marc Marquez.
Karena kalau dia bisa menang di Mandalika, maka Mandalika akan menjadi sirkuit ke-23 yang pernah balapan Grand Prix-nya dimenangkan oleh Marc Marquez. Jumlah 23 sirkuit berbeda yang pernah dimenangkan oleh satu pembalap, kalau jika Marc Marquez besok bisa menang di Mandalika, itu akan menyamai catatan dari seorang legenda MotoGP, yaitu Valentino Rossi. Di tahun 2025 ini, Marc Marquez tetap masih punya kans untuk bisa melewati catatan 23 ini, teman-teman sekalian, yaitu menjadi 24 track berbeda jika nanti dia di balapan penultimate gitu ya di Portugal, dia bisa memenangkan MotoGP di Portimao. Karena di Portimao selama ini Marc Marquez juga belum pernah menang. Nah, kalau Marc Marquez menang nanti di Portimao dan juga sebelumnya di Mandalika, maka dia akan mencatatkan 24 track berbeda yang pernah ia menangkan. Tapi catatannya adalah dia harus menangin dulu nih di Mandalika. Selain ngomongin Marc Marquez, ada beberapa juga catatan teman-teman sekalian yang membuat MotoGP Mandalika 2025 itu juga tetap penting ya, tidak boleh dilewatkan. Karena yang pertama adalah MotoGP Mandalika itu akan menjadi momen ya, salah satu momen yang memungkinkan Ducati menorehkan Triple Crown tahun 2025 ini. Ducati sudah memenangkan 2 crown. Yang pertama adalah juara manufaktur, lalu yang kedua adalah juara pembalap oleh Marc Marquez. Sekarang ini jarak antara Ducati dan Ducati Lenovo dan juga tim kedua yaitu 328 poin. Jika ya, hasil balapan di race weekend Mandalika bisa membuat jarak 264 poin ya, maka Ducati Lenovo akan diberi gelar sebagai tim terbaik atau juara dunia tim MotoGP tahun 2025 ini dan membuat Ducati memperoleh Triple Crown tahun ini. Awalnya sekarang mereka sudah punya 328 poin nih sebagai modal. Mereka cuma butuh 264, bahkan lebih kecil ya. Kayaknya ini akan jadi sebuah kesempatan yang mudah harusnya. Apalagi mereka punya yang namanya Pecco Bagnaia yang lagi on fire dan juga Marc Marquez. Hal lain juga yang membuat Mandalika itu nggak boleh dilewatkan adalah Mandalika bisa jadi momen penentu Alex Marquez merebut gelar juara dunia independen atau pembalap independen atau pembalap satelit terbaik di MotoGP 2025. Sekarang ini jaraknya dengan Franco Morbidelli itu 144 poin teman-teman sekalian. Dan Alex Marquez bisa menyegel pembalap satelit atau pembalap independen terbaik tahun 2025 MotoGP jika jaraknya dengan Morbidelli itu 148 poin. Kita akan lihat bagaimana sepak terjang dan fight antara dua pembalap ini, Alex Marquez dan juga Franco Morbidelli, yang akan memperebutkan bisa dibilang pembalap terbaik independen tahun 2025. Lalu apalagi? Nah, sekarang kita masuk ke Moto3 karena Mandalika bisa jadi momen penentu gelar juara dunia Moto3. Jose Antonio Rueda itu punya kesempatan untuk menyegel gelar juara dunia Moto3 di sini jika pasca balapan race week atau race weekend MotoGP Mandalika ya, pasca race weekend Grand Prix Mandalika di Indonesia, dia bisa menjaga jarak 100 poin. Di depan ada Piqueras, ada Maximo Quiles dan juga David Munoz. Dan terakhir yang membuat MotoGP Mandalika juga penting adalah Mandalika bisa jadi momen yang punya peluang momen ya, penyegelan gelar juara Moto3 terbaik yang akan bisa membuat tim Red Bull KTM Ajo Moto3 yang menggunakan KTM itu bisa menjadi juara tim Moto3 tahun 2025. Jika jarak dia dengan tim lain itu bisa berjarak 180 poin. Sementara sebelum masuk Mandalika, jarak mereka itu 135 poin. Perhitungan poin ini biasanya adalah gabungan antara dua pembalap. Gitu loh teman-teman sekalian.
Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi memang walaupun gelar juara dunia MotoGP 2025 sudah disegel oleh Marc Marquez, namun ada banyak catatan-catatan yang membuat kita tetap harus melihat jalannya race weekend MotoGP Mandalika tahun ini. Mudah-mudahan gelaran MotoGP Mandalika bisa sukses dan bisa membawa Indonesia jauh kancah yang lebih tinggi. Itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.